Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 4 Lewi Damar yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Bapak tentunya pada mata pelajaran PPKN. Nah, kali ini pembelajaran kita sudah memasuki bab 2. Selamat ya atas selesainya pembahasan di bab 1 kemarin. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Baik, sebelum melanjutkan ke materi, kita awali pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan absensi. Silahkan isi absen kalian dengan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar ya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 pokok bahasan. Kita bisa lihat sama-sama ya di sini. Yang pertama ada isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pentingnya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Bisa kalian baca tujuannya pada slide berikut ini. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena sering kalian dengar ketika mengikuti upacara bendera setiap hari Senin di sekolah. Nah, ini dia naskahnya ya. Boleh kalian lihat dan kalian baca. Ada berapa alinea? Ada 4 ya. Mulai dari alinea pertama sampai alinea keempat. Itu akan menjadi pembahasan kita. Kita simak alinea pertama terlebih dahulu ya. Di alinea pertama, di sana tercantum bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu apa isi dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-1 tersebut? Maknanya adalah setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Ya, berkaitan dengan Hari Merdeka, apakah kalian masih ingat tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia? Betul sekali ya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kita lanjut ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, maksud daripada alinea kedua tersebut, isi dan maknanya diantaranya adalah perlu adanya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Itu adalah makna daripada alinea kedua. Lalu apa nih alinea ketiga? Dalam alinea ketiga dijelaskan di sana
Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini kemerdekaannya. Dari alinea ketiga tersebut kita lihat isi dan maknanya, yaitu bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia saja, melainkan karunia Tuhan yang Maha Esa. Itu ya, isi dan makna alinea ketiga. Kita masuk ke alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa isi dan makna pada alinea keempat tersebut? Isi dan maknanya adalah bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Nah, kita masuk kepada makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di setiap alineanya. Kalau tadi isi dan maknanya, kalau sekarang isi pokok pikiran. Berbeda ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, isi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Pada alinea pertama ini mengandung pokok pikiran negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan. Pokok pikiran alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Itu ya, pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang ketiga yaitu sistem demokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintahan Indonesia dengan berdasarkan pada sistem perwakilan. Dan yang keempat, pokok pikirannya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Baik, itu tadi materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terbagi menjadi 4 alinea dan setiap alineanya itu mengandung isi dan makna. Selain isi dan makna, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki pokok-pokok pikiran di setiap alineanya. Itu saja pembahasan kita hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar video ini. Kita akhiri sama-sama pembahasan hari ini dengan mengucapkan lafadzul hamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.